Halo teman-teman, kita akan menyaksikan perdebatan Ki Ahmad mengruqyah muslimah di Zoom. Di perdebatan ini, Ki Ahmad dan kawan-kawan meruqyah dan mensadarkan para kaum sudrun yang begitu fanatiknya ketika ayat-ayat suci Al-Quran dan ayat-ayat kitab hadis mereka dibongkar habis-habisan oleh tim apologet dan tim Ki Ahmad. Mereka malah kepanasan, tidak terima, kesurupan, kejang-kejang, sampai mau nangis. Padahal itu fakta sejarah yang ditulis kitab mereka. Mari kita simak teman-teman videonya. Pada mereka setelah mereka dipaksa. Siapa di situ yang diampuni? Halo? Siapa di situ yang diampuni? Jika kamu betul saya coba pahami betul-betul ayat tuh. Ini saya paham betul, udah katam saya. Oke. Udah berkali-kali saya baca, saya analisa. Jangan malah diajarin. Ini loh, barang siapa memaksa mereka, ini siapa nih? Untuk siapa nih kalimat ini? Subjeknya untuk siapa? Untuk Tuhan, betul? Betul nggak untuk tuannya? Betul ya, untuk tuannya ya. Barang siapa memaksa mereka, jadi ini peringatan untuk tuannya. Maka sungguh Allah Maha Pengampun. Ya. Yang diampuni siapa? Siapa? Yang Ya. Oke, ayat dengar ya. Ayat nih diambil, ayat ini diturunkan sehubungan dengan Maksika dan Umaymah. Loh, malah baca tafsir. Oke, dengar dulu dua jariah. Baca tafsir kan sekarang kan katanya Quran. Kamu mau baca Quran pun percuma, mau baca tafsirnya pun percuma. Karena itu tidak membantah yang diampuni adalah yang memaksa. Gimana? Kamu ini nggak konsisten loh. Katanya cuma percaya Quran doang. Sekarang membacanya tafsir. Nanti diminta di Quran mana? Misalkan nanti saya minta mana di Quran. Oh, tanya kenapa dipaksa pasal dipaksa nih? Oke. Paham nggak di situ? Tuh ayat ini saya baca ke sini. Kenapa? Karena ayat tuh boleh keluar dekat Al-Quran tuh. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa? Itu tidak tanya kenapa. Yang diampuni, lihat. Yang diampuni di situ adalah yang memaksa. Di sini dikatakan Allah itu terus apa? Sayangnya kepada mereka yang dipaksa. Jadi Allah mengatakan, aku sayang sama kamu para budak yang dijadikan pelacur. Tapi saya mengampuni yang maksa kamu. Gitu. Anda ngerti nggak? Kayak contoh Anda kegerebek, misalkan Anda itu pelacur ya. Anda itu digerebek sama polisi. Ya, paham. Yang jual Anda itu diampuni. Oke, paham. Ya, sedangkan Anda itu kemudian disayang sama polisinya, udah saya kasih permen aja, kamu silakan pulang. Anda itu Anda bukan, misalkan Anda diperkosa gitu sama perempuan. Jadi Anda itu bilang, oh kasihan kamu, saya kasih permen, kamu pulang. Terus yang perkosa Anda diampuni gitu. Dikasih duit. Itu pertanyaan itu untuk taksir. Itu namanya penjahat. Itu namanya penjahat. Oke, saya jelaskan kenapa ayat itu ada. Kenapa boleh ada? Saya nggak lagi tanya. Ayat itu diturunkan kepada dua jariah, hamba saya perempuan, Abdillah bin Usai. Suatu hari mereka mengadu kepada Rasulullah bahwa mereka dipaksa melarikan diri oleh Abdillah. Sebab apa diturunkan ayat itu? Di situ dikatakan yang diampuni siapa? Jangan nangis lah, Trim. Jangan menangis. Tapi kadang-kadang kan pertanyaan kamu nih dengan jawaban kamu membingungkan, Kak. Itu sebaiknya yang bingung itu Anda. Kalau saya sih jelas. Di sini siapa yang diampuni? Coba Anda jawab. Yang maksa atau yang dipaksa? Jawab. Di sini kita cari siapa yang diampunkan, siapa yang dipaksa, Oke. Tapi kenapa ayat ini diturunkan? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya nggak tanya ayat itu diturunkan sama siapa, dibikin sama siapa. Nggak ngurus saya. Yang saya tanya, di sini yang diampuni siapa, yang kemudian disayang itu yang siapa. Sama kan analogi saya. Seandainya Anda diperkosa, terus Anda kira-kira Anda itu diampuni atau disayang, terus yang perkosa Anda itu diampuni atau disayang. Silakan.
Paham? Paham nggak sama pertanyaan saya? Tidak paham. Wah, Kamu nggak paham. Ada 1000 kali tidak you, paham you, guys. 1000 kali you bagi paham kita tak akan Oke, paham. saya tunjukkan ya tulisannya biar teman-teman semua bisa baca ya. Kayaknya kita perlu balik TK lagi ini. Nanti main Google coba cari betul. Oke, saya tunjukkan juga ya. Coba Anur ini ya. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya. Fokus ya teman-teman semua ya. Di sini katakan barang siapa memaksa mereka. Itu siapa? Para budak yang dijadikan pelacur. Ini jelas ya, subjeknya berarti yang memaksa. Maka, sungguh, ini menjelaskan tentang akibat ya. Implikasi dari yang memaksa itu. Tuannya itu. Maka sungguh, Allah Maha Pengampun. Jelas ya. Di sini, diampuni yang memaksa. Terus, Maha Penyayang. Nah, ini baru dijelaskan. Maha Penyayang. Kepada mereka, siapa? Si budak, setelah mereka dipaksa. Jadi jelas di sini. Si tuannya itu diampuni sama Allah. Sedangkan budaknya itu cuma disayang. Oh kasihan kamu. Udah dijadiin pelacur sambil nangis Allah. Sama seandainya ada perempuan yang diperkosa terus digerebek sama polisi. Yang perkosa sama polisi itu langsung apa? Langsung diampuni. Udah nggak apa-apa. Kamu pulang sana saya ampuni kamu. Nggak saya tangkap. Terus yang diperkosa sama polisinya dibilang apa? Oh saya kasihan kamu, saya sayangi kamu. Dibelai-belai, digosok-gosok sama polisinya, dikasih permen silakan kamu pulang. Itu. Allah Anda itu maha bijaksana. Silakan. Apa yang mau dibantah? Quranmu mau dibantah? Tidak, saya tidak pernah bantah Al-Quran saya, tapi cuman Anda apa bagi kamu ya, sedangkan kamu tidak baca dengan teliti. Apa yang nggak teliti apa? Coba bantah. Coba di bagian mananya saya nggak teliti. Penasaran nggak ya? Kamu tahu Mana ya? kenapa ayat itu di Selesai. Lah kok enak? Itu loh yang dikritisi. Ngerti nggak? Kalau nggak mau ngerti ya sudah urusanmu. Ini baru satu ini. Baru satu. Kamu kalau mau cuman pakai Quran nggak mau terima hadis di sini nggak apa-apa. Kamu akan bingung sendiri dengan Quranmu sendiri kok. tidak? Kamu udah ditunjukin ini loh kesalahan sejarah. Saya Ini loh tak pernah cacatnya bingung. Quran. Ini Saya loh tak pernah cacatnya bingung. hadis. Selama saya baca saya tak pernah bingung, malah hati saya tenang, oke? Kalau kamu Iya, cakap coba. bingung, saya tak pernah Coba. bingung. Oh berarti Kalau kamu Al-Quran tenang. Coba. Kalau Al-Quran kita keluar dari landasan yang tidak betul, mungkin kami dalam kafir. Tapi makin kami baca, Oh, makin gitu. kami percaya. Saya ini betul. kasih Anda supaya Anda menjadi kafir sama Islam karena Islam patut untuk Anda kafiri. Sekarang gini, kalau Anda kira-kira ditawan terus Anda diperkosa sama yang menawan, itu kira-kira yang memperkosa Anda pengikut Tuhan atau pengikut setan? Saya tanya. Apa tidak paham? Macam mana? Kalau seandainya Anda ditawan, Anda tahu tawanan? Anda tahu tawanan? Tahu? Nah, Anda ditawan sama seseorang, lalu Anda diperkosa sama dia. Kira-kira yang perkosa Anda itu pengikut jalan Tuhan atau pengikut jalan setan? Macam mana kita tidak tahu yang memperkosa itu ikut jalan Tuhan dengan ikut jalan setan? Iya, yang dia Ya, lakukan tapi itu yang loh, memperkosa mengamalkan itu ajaran kalau yang Tuhan atau mengamalkan memperkosa ajaran itu tidak setan. yang jahat, mesti ikut ajaran setan. Oke. Sekarang di dalam Islam, di dalam surah Al-Muminun ayat 5 sampai 6. Silakan Anda cek. Di situ yang digauli itu istri dan siapa ya kira-kira yang halal untuk digauli itu. Silakan Anda cek. Juga saya nggak cari kelemahan Al-Quran. Bila kita nak tanya dia tertarik. Iya, silakan Anda cek. Pasal Alkitab. Jangankan Kamu Anda. tak bagi saya Chan. Jangankan Anda, ulama Anda saja nggak bisa membantah saya. Siapa ulama? Ulamamu nggak bisa bantah saya dalam hal ini, nggak bisa. Ini sangat-sangat jelas. Ulama siapa? Ajaran kalian itu diperbolehkan untuk memperkosa perempuan yang ditawan di dalam perang. Itu baru salah satu loh dalam perang loh. Masih belum saya tunjukkan kalau Muhammad itu menggauli pembantunya itu, budaknya itu.
Masih baru itu. Belum nabimu. Allahu akbar, ketawa Makanya. saya, ya la ilaha illallah. Iya, baru kamu dengar, baru kamu sadar ajaran Allahmu itu ajaran setan, tapi kau ikuti. Tak sadar, itu ajaran saya betul, yang saya tak yang saya Coba, kau tadi sudah mengakui. Ajaran yang memperkosa itu ajaran setan. Sekarang Anda buktikan kalau saya salah. tiada dalam dalam Al-Quran kami ini ajaran pasal merogol apa tiada. Silakan buktikan kalau saya salah. Anda cek surah 23 ayat 5 sampai 6. Rajin tak cari tafsiran Al-Quran, sedangkan Alkitab sendiri tak paham. Justru saya paham Alkitab saya. Makanya saya bisa membandingkan Tidak paham antara Alkitab dengan Al-Quran. Dia cari kesalahan Kata siapa? Al-Quran. Kalau Saya you nggak paham, kita paham. cari kesalahan Kata siapa? Al-Quran. Loh, yang nggak paham Alkitab itu kan Muhammad justru. Kenapa? Nabi itu nggak ngerti Alkitab. Sunat perempuan di Alkitab nggak ada. Sunat perempuan itu malah praktek itu. Makanya sekarang dilarang sunat perempuan, itu kejahatan itu. Tidak ada kejahatan. Dokter yang melakukan sunat perempuan itu mau ditangkap. Tidak ada. Kebersihan dari mana? Kebersihan itu cacat genital. Tak ada cakap membahayakan. Nah, ini kebanyakan dongeng. Itulah akibat kalau otak itu kebanyakan dimasukin dongeng. Sampai ajarannya sesat pun Anda imani. Sunat perempuan itu nggak boleh, makanya banyak baca berita. Jangan jadi orang cuma tidur doang. Dengar kata ulama. Ulamamu aja nggak berani debat sama saya. Kau percayai pula. Iya, tuh. Suruh ulamamu debat sini sama saya di sini. Siapa? Kalah kau. Kalau nggak saya gantung hidup-hidup di sini. Silakan suruh ulamamu mana. Ulamamu yang punya mental itu mana. Silakan Anda suruh ke sini. Penasaran saya. Oh iya. Kabur-kaburan semua. Oh, Ibu paham. Pengecut. Bagi paham saya tentang agamamu, saya tidak akan paham, tidak akan goyang, oke? Ayahnya ketawa. Silakan, Anda mau imanin ajaran pemerkosaan ya silakan. Nggak ada yang larang Anda. Nanti Anda ditawan, Anda pun diperkosa sama orang Islam. Nggak ada yang ngurusin hidup Anda itu, nggak ada. Saya nggak ngurus. Iya, saya itu nggak ngurus. Nggak ada kepentingan saya untuk memurtadkan Anda. Saya cuma kasih tahu kok. Orang saya ketawa-ketawa aja Anda mau jadi pengikut setan kek, mau saya bawanya literatur kalian. Dalil seperti ini menyenangkan di era kalian, di era Islam awal-awal itu loh. Mereka itu semua diuntungkan dengan dalil-dalil seperti ini, tetapi di era modern dalil seperti ini udah nggak bisa dipakai. Makanya kalian tutup-tutupi. Ngerti nggak? Tak ada, kami tak ada tutup-tutupi. Saya kasih tahu, orang laki-laki di zaman itu pasti senang memperkosa perempuan yang ditawan-tawan. Tapi di era sekarang kalian laki-laki ya bapakmu dan seterusnya suamimu yang Islam itu yang jenggotnya panjang nggak bisa menerapkan ini, makanya diam-diam baik. Ulamamu ya diam-diam baik. Buat apa ngajarin kayak begini, orang nggak bisa kok zaman sekarang. Kalau zaman sekarang bisa, pasti dilakukan, disebarkan. Kalian bisa ini malah dibikin promosi. Cuman binatang doang yang mau masuk ke Islam. Saya kasih tahu Anda. Juga binatang doang. Tahu saya Kristen banyak masuk Muslim. Iya, Kristen yang nggak ngerti Islam. Kalau di Islam binatang boleh digauli. Emang ada orang Kristen yang mau masuk Islam? Menggauli binatang tidak membatalkan ibadah puasa dan haji. Emang ada orang Kristen yang mau masuk Islam? Ya orang-orang bodoh saja. Orang-orang yang otaknya itu masih seprapat itu. Saya normalkan aja masuk Islam. Memang orang-orang begitu doang. Sedangkan orang Kristen apa? Penemu lampu. Ka'bahmu itu bisa terang itu kan orang Kristen. Itu penemu lampu itu kan Thomas Alva Edison tuh. Bahkan yang merenovasi Ka'bah itu siapa? Orang Kristen Koptik. Sebelumnya Ka'bahmu itu jadi kandang ayam. Banjir. Kayak kandang ikan. Mau saya tunjukin gambarnya. Ka'bahmu banjir, tenggelam. Memanglah sebab masa tu banyak benda berhala di dalam, sebab belum ada zaman Nabi Muhammad. Setelah ada Nabi Muhammad, Ka'bah itu jadi bersih. Berhala-berhala semua ada, tak Jadi ada. bersih. Ini tahun berapa nih kira-kira? Ini tahun berapa nih? Ka'bahmu jadi kayak Aduh, tak. jamban ini. Nih. Tahun berapa ini? Bentukannya jelek banget ini, tahun berapa nih kira-kira nih? Ayo, tahun berapa? Ini loh, sampai kumuh kayak begini, bentukan Ka'bahmu ini kayak orang males tawaf. Iya ke. Ini tahun berapa nih kira-kira? Nih, sejarah kelam Ka'bah diterjang banjir hingga direnovasi. Terus yang renovasi itu siapa? Anda kira? Allahmu. Apa kaitannya dengan Islam dengan Ka'bah tuh? Apa kaitannya? Oh, kamu nggak percaya? Udah nggak pakai Ka'bah lagi udah? Pakai kalau kami pergi haji, pergi umrah memang. Apa? Ya terus ngapain kamu ngomong apa hubungannya orang Islam sama Ka'bah? Lihat nih, sekarang bentukannya kayak begini.
Ini yang renovasi siapa? No, bentukannya ini udah nggak ada selempang-selempang tadi tuh. Kayak tempat naruh ayam ini. Sekarang udah bagus kan? Siapa yang renovasi ini? Memang kamu Jawab apa dulu. umat Jawab Kristen ini dulu. memang umat Kristen ini hanya Jawab untuk dulu. untuk menghina saja ya, untuk menghina gitu ya. Banyak-banyak Jawab. tengok live Loh, kok menghina? Ini fakta, saya kasih fakta kok menghina. Cari Yang keburukan Islam. renovasi ini tuh siapa? Yang renovasi ini siapa sih tanya? Orang Islam. Apa? Peminum kencing unta atau peminum yang ini minuman yang sehat? Siapa? Nggak mungkin ini yang renovasi ini peminum kencing unta. Sitek Kristen Koptik dalam renovasi Ka'bah di Mekah. Loh, orang Kristen. Luar biasa ya orang Kristen ini. Sampai orang Islam satu pun di dunia ini nggak ada yang mampu dipercayakan kepada orang Kristen. Emang Allahmu yang renovasi bisa gitu Allahmu renovasi? Ya mana mampu. Iya, ambil dah semua. Allahmu jadi manusia aja nggak bisa kok. Memanglah mana boleh Tuhan tidak jadi manusia tak macam Tuhan kamu. Ya nggak, bukan nggak boleh, nggak ada. Allahmu nggak ada. Jadi manusia, tidak Ya, boleh. coba. Sama dengan Tuhan kamu. Masya Oke, Allah. kalau Allahmu nggak bisa jadi manusia, kenapa Allahmu bisa nulis? Pakai pena, nulis Allah kitab. kami tidak menulis. Di dalam hadis Muslim 4793, kenapa Allahmu nulis Taurat di situ? Nulis kitab loh Allahmu. Pakai tangannya lagi, pakai pena lagi. Allahmu juga di surga dikatakan oleh Muhammad bisa dilihat. Iya, memang kalau di surga nanti kita boleh lihat Allah. Nah, Allahmu bisa dilihat di surga, tapi Allahmu nggak mampu menampakkan dirinya sekalipun. Tapi dikatakan Allah bisa nulis. Iya. Allahmu kedua tangannya itu kanan. Ngerti nggak kamu itu? Atau Allahmu punya mata, punya betis, tahu nggak? Batu Hajar Aswad punya mata, punya mulut. Allahmu punya mulut. Sama loh itu, batu punya mulut, Allah punya mulut, batu Hajar Aswad punya mata, Allah punya mata. Allah tauhid, batu Hajar Aswad tauhid. Allah yang penghapus dosa, batu Hajar Aswad kalau dicium menghapus dosa habis-habisnya itu sama Allah sama batu. Iya. Iya ke? Iya. Katanya di dalam surat 3 ayat 135, surah 5 ayat 12, hanya Allah yang menghapus dosa. Hanya Allah yang mengampuni dosa. Kok terus batu Hajar Aswad dicium dapat menghapus dosa habis-habisnya? Kok ada yang bisa menghapus dosa habis-habisnya selain Allah? Yaitu batu. Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Hadis Musnad Ahmad 5364. Itu kata Muhammad itu. Mau saya tunjukkan? Anda tapi tadi udah mengatakan kafir kepada hadis tadi. Gimana? Anda masih mau mengimani hadis kan? Kan saya tak nampak pun, saya tak katakan. Saya tak tengok, tak perasan pun. Oh, Anda nggak kafir sama hadis? Kamu mengkafirkan dirimu pada hadis atau tidak? Kenapa isunya pisana mengkafirkan? Kenapa pula saya perlu enggak. mengkafirkan? Soalnya tadi kan saya kasih hadis, Anda menolak. Begitu saya pakai Quran doang, kamu membaca-baca tafsir. Anda mau menurut saya yang jadi Kafir dari kafir. hadis. Ya Allah. Mana sih kamu nih? Ya wis, saya tunjukin ya hadisnya. Iya, gimana Dari sih kamu tadi nih? saya pertanyakan tentang Alkitab, kamu tak bagi saya can yang kamu huraikan, saya punya Al-Quran. Kalau betul tak apa, ini salah. Loh, ini saya tunjukkan emang salah ya? Saya tunjukkan hadismu. Emang salah gitu? Emang salah gitu hadismu? Ini hadisnya bagus loh. Kita ada dua hadis. Nih ya, dari Umar, Nabi SAW bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad, ini Hajar Aswad ya, akan menghapus dosa habis-habisnya. Katanya cuma Allah yang dapat menghapus dosa habis-habisnya. Kok ini ada batu? Katanya gimana? Atau kamu penyembah batu? Katanya tauhid. Tapi kok ada yang tauhid juga selain Allah?
Kan satu toh, batu hajar aswad kan satu. Kok bisa ya? Atau kemudian ini batu hajar aswad punya mata atau enggak? Saya tak pernah dengar lagi mencium hajar aswad itu boleh menghapuskan dosa. Salah tuh. Loh, kok salah? Loh, lah kok salah? Udah masa pula. Iya toh? Kok salah? Atau gini, bentar, saya bukakan ya. Nih. Saya bukan ini tadi. Ahmad 2275. Ini dikatakan apa nih di sini? Hadisnya di sini isna duhu kawai sesuai syarat muslimnya. Di sini dikatakan apa? Sesungguhnya batu ini hajar aswad memiliki lisan dan dua bibir. Ia akan bersaksi pada hari kiamat kepada siapa saja yang telah beristinjam padanya dengan batu punya bibir, punya bisa berlisan, bisa berbicara. Maaf lah, tak pernah dengar hadis ini. Nah ini diimani loh sama Islam. Bahkan ada Muslim yang bahkan Muslim pun bawa hadis ini loh. Biasanya malah Anda ketawain sih. Ini ulama Anda berimani ini dengan kuat-kuat, Anda malah baru tahu, Anda ketawa-ketawain mereka. Ini ulamamu lagi kamu ketawa, ini padahal ini basic kepercayaan Islam. Dia yang tulis. Loh, ini basic loh. Ini basic. Iman Islam itu ini mendasar. Beriman kepada batu hajar aswad bahwa dia dapat menghapus dosa, mencium batu hajar aswad itu rebutan sampai orang pun keinjek-injek. Karena Anda nggak ngerti ini ya rupanya. Batu itu punya mulut, bisa ngomong. Kok malah Anda ini nggak ini? Termasuk Allah pun punya mulut. Nggak tahu Anda, Allah punya mulut. Tahu nggak? Allah punya mulut. Tahu? Tahu. Buktinya? Buktinya apa Allah punya mulut? Ya, kenapa kaitannya dengan Allah punya mulut? Loh, di sini kan batu punya mulut kan ini, makanya bisa ngomong. Jadi akan bersaksi. batu dengan Allah. Dia dapat melihat, dia punya mata, punya mulut. Ya, jadi Allahmu itu punya mulut apa buktinya? Kamu bisa nggak buktikan? Tak paham lah ini. Nggak tahu ya, ya saya kasih tahu ya. Hadis Muslim 3565 nih lihat. Ini menurut ulamamu nih saya atau enggak nih kira-kira? Diterima nggak sama ulamamu? Penjelasan tentang dua orang saling membunuh ya. Ini di sini cuma ulamamu mengatakan sahih ini. Nih kamu baca nih, Muhammad bersabda, Allah tertawa terhadap dua orang yang saling membunuh. Nih. Jadi bukti dari Allahmu punya mulut ya Allahmu bisa tertawa. Tertawanya apa pas ada orang bunuh? Woi mantap ini terus bacok. Tebas gitu sambil ketawa-ketawa Allahmu. Nggak percaya kamu sama dalil ini? Kalau nggak percaya saya tunjukkan dalil sama Allah ada di surga diri. Mau? Makanya banyak yang meledakkan diri dari Islam. Ini ada dalilnya. Allah itu senang kalau ada orang bunuh diri. Syahid. Nah ini main dibilang akhirnya mati syahid. Tuh. Mau saya tunjukkan ayat-ayat Quran ini. Kalian disuruh bunuh diri. Mau? Di mana? Mau nggak? Dikasih ayat bunuh diri. Oke, saya kasih ya. Surah 4 ayat 6. Iya, ya, sabar Kak. Sabar, saya bukakan ya. An-Nisa 66. Coba. Ya. Nih. Silakan Kak dibaca Kak. Nih. Kami perintah kepada mereka. Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Jadi hanya sebagian kecil dari umat Islam yang mengamalkan bunuh diri sama ini keluar dari kampung halaman. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan untuk apa? Untuk bunuh diri dan keluar dari kampung halaman. Niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Karena kalau cek di dalam tafsirnya, ini adalah konteks berjihad.
Daripada Anda jadi orang munafik mengikuti kebijakan yang tidak Anda sukai, lebih baik Anda meledakkan diri Anda, karena Allah akan senang, Allah akan tertawa. Bahkan Muhammad pun pernah hampir mengamalkan ajaran ini. Anda tahu nggak? Muhammad itu pernah hampir melaksanakan ajaran ini. Kamu baca Percaya separuh nggak ada? memang macam itulah. Kalau baca separuh memang macam itulah jadinya. Coba baca dari surah An-Nisa tuh, baca semua sampai habis. Baru juga paham. Loh, Kalau baca Anda, separuh begini memang tak Anda baca Orang pikir sendiri betul, kamu dari awal. paham. Orang Anda lain baca sendiri, kalau pernah saya sudah tahu. tamat. Ngapain saya mau jelaskan ini poinnya ini? Saya bacakan dari awal, silakan Anda PR Anda baca sendiri, Anda teliti sendiri kalau nggak percaya. Ini katanya Saya baca berjam-jam Anda, itu tugas dan kamu Anda akan untuk tahu baca. kenapa ada Untuk Anda ayat itu buktikan. dikeluarkan. Nah, baca separuh-separuh memang macam inilah. Kenapa ayat itu, oke, saya jawab ya, saya jawab. Kenapa ayat ini dikeluarkan? Karena kalian itu sebagian kecil hanya melakukan untuk mentaati perintah Allah, yaitu apa? Untuk bunuh diri atau keluar dari kampung halaman. Jelas itu. Iya, hanya baca yang itu aja. Lain kali baca daripada ayat 1 surah An-Nisa tuh baca dari ayat ke berapa tuh surah An-Nisa? Baca sampai habis, panjang kok tuh. Kamu surah An-Nisa saja nggak tahu surah berapa. Loh, saya nggak baca separuh surah, saya udah tamat baca Al-Quran. Iya, Selevel saya udah belajar hadis, udah baca tafsir. banyak orang Level saya sudah baca hadis, baca tafsir, udah bukan bacain begini-begini lagi, udah beda. bagi Udah paham, beda paham. kita. Kita paham tuh kan kita orang tak paham juga. Kecuali kalau kau baca sampai habis Loh, sampai kok kita, kamu tuh kok jadi saya sih? Maci, saya kasih tahu. Kamu percaya nggak kalau Muhammad itu sempat dia mau mengamalkan ajaran ini, tahu nggak? Tahu nggak? Muhammad itu sempat mau mengamalkan ajaran bunuh diri ini, keluar dari kampung halaman, tahu nggak? Hah? Tahu tidak? Di mana kamu tak dengar? Tak pernah dengar nih. Saya tunjukkan di dalam Bukhari 6467 nih ya. Nabimu aja mengamalkan bro, hampir. Nih, Bukhari 6467. Ini menurut ulamamu ini sahih. Nggak tahu kalau kamu mau jadi orang kafir yang mengkafirkan para ulama, para sahabat, nabimu sendiri ya sudah. Kamu bikin agama Islam versimu sendiri. Tidak apa ya. Tapi kalau para ulamamu sih semua mengatakan ini sahih ya. Tidak terkecuali. Iya. Sahih Bukhari 6467. Anda baca di sini. Ketika sumber wahyunya Muhammad, si Warokah bin Naufal itu meninggal, Muhammad itu sedih. Nih lihat ya. Mana nih? Ini nih. Nih, Warokah meninggal ini. Kemudian tak berselang lama. Ya. Warokah meninggal. Nih. Dan wahyu berhenti beberapa lama. Hingga Nabi SAW sedih. Dapat lagi Kristen masih murtad. Saya sudah kawin. Nah, suami saya orang Muslim. Tapain dah cakap-cakap dia. Iya, saya tahu Anda pasti karena suami Anda Islam, tapi nggak apa-apa Anda jadi penghuni neraka ya, karena Muslim. seperti itu. Sebelum saya Iya, kawin. lihat. Muslim. Iya, ya nggak apa-apa itu kan pilihan Anda. Saya nggak ngurus kok. Sekali lagi saya kasih tahu, saya nggak ngurus. Anda ngurusnya apa enggak? Tapi saya tunjukkan kekonyolan iman Anda. Ya dan ulama Anda nggak bisa membungkam saya karena ini dalil kalian. Kalian itu mengimani kayak begini. Nih ya, berita yang sampai kepada kami. Kesedihan yang dialami Muhammad ya, yang beliau alami sedemikian rupa hingga beliau Muhammad beberapa kali ingin bunuh diri dengan cara menerjunkan diri dari puncak gunung kembar, gunung doang. Ya, ingat ya, Muhammad ingin menerjunkan diri dari puncak gunung. Setiap kali beliau naik puncak gunung. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Untuk menerjunkan dirinya. Jadi setiap kali Muhammad naik gunung, dia, saya mau lompat ini. Mau menerapkan ajaran Allah, surah 4 ayat 66. Itu. Makanya banyak di antara kalian yang berjihad. Surah apa itu? Untuk bunuh diri dengan cara bunuh diri. Surah apa itu? Ini Bukhari 6467. Kalau surahnya tadi surah 4 ayat 66. 6467. An-Nisa ayat 66. Yang sekarang dibaca nih. Yang diterapkan oleh Muhammad Yang di Bukhari dibaca itu 6467. apa? Itu Bukhari 6467. Silakan Islam yang bisa buktikan data saya palsu. Saya kasih data pribadi saya karena kepala saya sudah dihargai 5 miliar rupiah. Jadi untuk kalian yang bisa
membuktikan dalil saya palsu, wah kalian bisa kaya mendadak. Langsung buktikan, permalukan saya, ini ada 500 orang ya. Lebih di YouTube juga ada berapa ini? Ada 383 ya. Belum lagi yang lain. Jadi silakan permalukan saya. Ini dalil kiamat palsu gitu. Wah, kalian bisa jadi pahlawan untuk seluruh umat Islam ya. Dasar kalian dibodohin kayak begini, penting jadi orang kafir sekalian. Orang kelakuan Muhammad itu kafir kok, bibinya sendiri digauli. Jangankan anak kecil diperjualbelikan, bibinya sendiri digauli. Mana kok dapat? Anda pernah nggak kebayang ada seorang keponakan menggauli bibinya sendiri? Pernah nggak Anda bayangkan itu? Anda punya keponakan nggak, Dream? Ada? Dream? Ada. Anda punya keponakan nggak? Dream? Ada, kenapa? Punya keponakan cowok? Ada? Kira-kira boleh nggak menggauli kamu? Tak boleh. Nggak boleh, kenapa? Orang Muhammad aja melakukan itu kok sama bibinya Tak sendiri. pernah dengar Nabi kami begitu. Tak pernah dengar. Salah kamu nih. Loh, Salah sembar. saya bisa buktikan tuh, saya bisa tunjukkan ke kamu. Dengar ya, kami tak pernah menghina Nabi kamu percaya Yesus Kristus. Kenapa kamu Loh. katakan menghina Nabi kami gitu? Eh, Ada ya? nabimu itu nggak perlu dihina. Ini saya kasih tahu, nabimu nggak perlu saya hina, udah terhina. Karena itu menjadi pengakuan zaman itu, orang-orang itu suka menggauli bibinya sendiri, makanya nabimu itu menggauli bibinya. Memang saya percaya nih akhir zaman ini memang ada orang kafir yang betul-betul membinasakan Dibilang menghina, guys. Saya percaya. Kamu bilang saya menghina. Kalau saya bisa buktikan gimana? Kalau sampai saya bisa buktikan gimana? Nah, buktikan lah. Buktikan, oke bagus. Ini saya bukakan ya. Saya itu orang paling males saya. Cuman ngomong doang, cuman fitnah doang. Itu ngapain? Orang fitnah. Orang tertulis jelas kok. Silakan, muslimin. Kalian catat ya baik-baik ya. Bentar ya. Cuma ulama sahih loh. Kirain ini hadis palsu. Kirain ini ada sahih ya teman-teman. Boleh Ya, tak? kok sahih? Selain daripada hadis boleh tak terangkan? Hadis ini boleh siapa-siapa boleh cipta. Ini ulamamu, semua ulamamu, ijma ulama mengatakan sahih. Ya, jumpa dia lah, tanya dia, berkati saya. Itu ulama mana? Lah, Kenapa kok begitu sahih? ulama? Loh, Mana? Oke, you tak tanya, ulama tu dapat dari mana? Daripada mana ayat tu? dia udah membenci ulamanya sekarang, guys. Iya, Gimana? kalau saya tak benci. Tapi kalau betul you kenal dia ke apa, tanya dia. Dari mana dapat ayat tu? Loh, kok dari mana? Ini Muhammad sendiri disaksikan oleh para tabi'in, oleh para sahabat. Sahabat langsung menyaksikan. Oh, tante. Kalau ulama yang catat nih, memang kami tak boleh percaya 100% nih ulama. Kami hanya percaya Al-Quran sahaja dengan Oh, kamu nggak percaya sama Muhammad? Kamu nggak percaya sama Muhammad? Banyak palsu, oke? Dalam Muslim banyak hadis palsu, oke? So, itu ulama sahih loh. Kenapa? Itu kata ulama. Kita tak tahu betul kan tidak. Kami pun tidak sembah ulama. Kenapa kami tidak percaya dengan ulama? Berarti ulamamu itu kafir. Kami tak tahu ulama itu siapa. Kami tak tahu. Kami hanya percaya ulama. Ini ijma ulama, ini artinya tidak ada pertentangan antar ulama ini. Saya nyatakan saya akan oke, banyak hadis. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu, ulamamu gimana sih? Dalam dunia ini beribu ulama, oke? Jadi ulama mana yang Terus ulamamu nggak ada, dari beribu itu nggak ada yang menentang hadis ini. Ulama nak menulis hadis, tak salah tuh. Iya. Jadi ulamamu pun saya kasih tahu, tidak ada, ribuan ulamamu itu mengatakan sahih. Nggak ada yang bertentangan. Kok jadi kamu yang menentang? Sebab kenapa? Ya. Lo ulamamu udah dengan jelas di situ. Di situ Muhammad itu menggauli bibinya sendiri. Lah terus kok kamu menentang ulamamu itu gimana konsepnya? Kenapa kami akan menentang ulama yang tidak benar, oke? Nah, terus yang lebih benar mereka yang udah tahu ajaran Islam, mereka yang udah belajar bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, mereka fasih bahasa Arab, mereka udah meneliti Quran, hadis, dan semua kitab-kitab. Atau kamu yang nggak ngerti apa-apa yang cuma imani saja, ya kamu ditapuk, kamu digampar sama ulamamu.
ulama mana nih? Banyak beribu ulama yang benar di dalam dunia ini. Ulama di Arab Saudi, bahkan ulama seluruh dunia, tidak ada yang menentang hadis ini. Malaysia banyak ulama yang betul-betul yang hanya kami percaya. Oke, siapa ulama yang menentang satu aja sebut. Satu ulama yang menentang hadis Bukhari 4721. Sebutkan namanya, langsung kita laknat bareng-bareng. Gak apa-apa. Silakan. Kalian semua umat muslim laknat langsung ulama itu. Siapa? Sebutkan. Apa ulama? Sebutkan ulama satu saja ulamamu yang menentang, yang mengatakan hadis sahih Bukhari 4721. Itu palsu. Sebutkan. Satu aja namanya. Nanti kita laknat bareng-bareng. Siapa ya? Belum ada saya dengar ulama yang macam membantah hadis kah? Sekali aja. Ya memang nggak ada yang menentang loh kok. aduh. Muter. Ujung-ujungnya nggak ada. Saya yang muda daripada tadi. Yang menentang ya kayak kamu aja nggak terima sama nabimu. Kamu saya kasih tahu ya, kamu di zamannya Muhammad, kamu pun benci sama dia. Saya kasih tahu. Kenapa? Karena Muhammad itu suka nggodang-godain perempuan, dipegang-pegang sama Nabi. Dari mana awak dengar? Dari mana awak belajar mau menggoda-godai perempuan? Nggak percaya. Mau saya kasih dalilnya? Mau? Perempuan, mau saya tunjukkan dalilnya. Ada sudah you terangkan hadis palsu lagi ke yang Beribu. Hadisnya sahih dong, masa palsu? Ini belum pernah lagi dengar Nabi kami. Ya, kalau saya bisa buktikan nabimu itu sampai melakukan hal yang seperti itu gimana? Apa dia? Iya, makanya saya bilang kan tadi, kalau kamu ada di zamannya Muhammad, kamu pun jijik sama Muhammad. Serius. Kenapa? Ya karena Muhammad itu suka gitu sama perempuan, grepe, suka perkosa perempuan. Ya ilahi di mana? Di mana dalilnya yang Nabi kami ini buat begitu? Di mana? Sembarang. Saya tunjukkan ya. Iya, saya tunjukkan di dalam hadis Bukhari ya. Hadis lagi banyak hadis palsu, tahu tak? Hadis banyak yang palsu. Ini saya Bukhari loh, bukan Doif Bukhari loh. Gimana sih? Gimana kamu ini minta mana? Saya nggak percaya. Begitu saya tunjukkan, kamu bilang wah nggak percaya saya. Mana sih? Apa Muhammad aja suruh debat sama saya biar dia ngaku di sini, biar saya interogasi nabimu. Serius, nabimu suruh bangun ya dari tanah, suruh keluar di tanah. Suruh debat sama saya interogasi sampai ngaku dia, saya buat. Biar kamu tahu, biar kamu percaya. Enggak lah. Gitu. No, serius. Nabimu kalau saya interogasi, saya sentak-sentak, nabimu akan ngaku di sini. Iya ke, andainya. Iya. Andainya. Percaya, ini semua ulama dia mengatakan sahih loh. Andainya awak. Oke, sekarang kamu serius, kamu perhatikan hadisnya. Apakah kemudian di sini saya tafsirkan atau tidak? Tertulisnya seperti apa? Silakan kamu perhatikan. Ada palsu. Saya tidak percaya. Palsu loh, guys. Kamu minta mana dalilnya Muhammad itu grepe-grepe. Malam ini Yuki Muhammad kepada wanita itu sampai wanita itu tak menyukai hal itu. Ini masih baru di akhirnya nih. Awalnya lebih sangar lagi. Sampai diganti pakaian dari perempuan itu. Jadi pakaian perempuan itu sampai rusak. Sampai robek-robek gitu. Oh iya kan? Tidak pernah pun dengar. Masya Allah. Makanya kamu baca. Ijma ulamamu saja. Pada eranya mensahihkan ini. Supaya bisa diamalkan oleh para pengikut Islam. Jadi menjadi Islam itu banyak fasilitasnya. Bisa perkosa perempuan. Lah ya ke? Gitu ya. Budak-budak bisa digauli dengan gratis. Bisa diperkosa. Anak kecil bisa dikawini, itu fasilitas jadi Islam. Makanya kan kamu kan mau jadi Islam kan? Laki-laki boleh poligami, boleh gebukin istri, Muhammad pun gebukin istrinya. KDRT kan? Kalau betul-betul kan tidak tahu pasal poligami ini, kalau pasal poligami ini, laki-laki poligami ini bukan poligami ini, cakap. Kebanyakan orang berpoligami ini untuk bantu contoh janda yang tidak ada laki, kematian laki. Nggak ada, bohong itu kalau janda. Kamu tahu nggak ada kisah? Ya, sebenarnya ada begitu, kisah tapi seorang ada sahabat. Saya kasih tahu, ada kisah seorang sahabat mau mengawini janda. Lebih baik kamu sama bocah-bocah aja daripada sama janda.
dan kamu bisa bersenang-senang dengan mereka. Nggak percaya kamu? Saya kasih lagi dalilnya. Ada dalil lagi. Di mana lagi semua tumpah dalil ini? Itu di Bukhari 2143. Mau ya, saya tunjukin nih ya. Nggak percaya ini ya. Itu gadis-gadis, ngapain kamu sama janda? Digituin sama Muhammad, lebih baik sama gadis-gadis. Jangankan janda. Nanti saya tunjukkan Muhammad mandi sama anaknya. Saya tunjukkan anak perempuannya itu satu kamar mandi dipergoki. Ini kamu ini polos sekali, nggak ngerti sama sekali hadis, nggak ngerti. Ya, sasanya itu hadis palsu semua. Musul, siara. Loh, ini nggak percaya, palsu. oke? 1000 Ini- kali you nyatakan kami tidak akan percaya. Kacau. Ini ijma ulama mengatakan sahih. Masih saya dibilang kasih hadis palsu. Gimana sih? Ya, hadis Muslim ada 5.362. Banyak sekali memang hadismu, makanya kamu harus belajar sungguh-sungguh dibaca. Hadis itu dicicil dibaca. Saya aja nyicil mau bacain hadis itu. Saya baca sampai habis, saya cari lagi yang terbaik, saya teliti lagi, saya cek lagi siarannya. Anda kira segampang itu? Nggak gampang, harus dipelajari. Saya belajar. Literatur saya banyak sekali nih ya, saya tunjukin. Nih lihat. Nih, Sirah Nabawiyah. Kamu tahu Sirah Nabawiyah? Tahu nggak? Ini kitab sejarah Islam ya. Ini saya aja ada 22 sirah. Ini baru sirah ini. Belum lagi nanti kitab tafsir. Nih, kitab tafsir Al-Quran. Tafsir segini banyak ini. Ini satu aja nih. Ini ada 26 jilid. Ya. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Belum lagi nanti yang Ibnu Katsir, Qurtubi. Ini lengkap. Kamu memang udah ngecek? Kamu udah pelajari Asbabun Nuzul belum? Kamu udah cek nggak tafsir dari Ibnu Qayyim, dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas? Ini baru ini, belum lagi nanti ilmu hadis. Hadis-hadis. Ini syarah. Kamu udah baca belum? Hadis Qudsi udah baca belum? Bahkan ini saya ada yang bahasa Arabnya. Belum lagi nanti tentang perpolitikan di Islam. Banyak saya bagaimana perseteruan antara Sunni dengan Syiah. Nih kitab-kitabnya nih. Ini banyak, bahkan banyak yang masih nongkrong ya. Karena saking banyak nih konflik Tidak. antara Sunni dengan Bukan Syiah dalam sejarah pun Islam. kami tidak akan percaya, oke? Kami tidak akan Saya paham pelajari. sampaikan. Strategi Saya. politik, strategi politik Muhammad, studi komparasi tentang pemahaman hadis-hadis dan seterusnya itu saya pelajari, tarikh Quran ya, apa hadis, Al-Quran yang betul, yang perkembangan dan seterusnya. disimak, Al-Quran yang sudah disimak, Allah baca betul-betul, lepas itu berguru dengan ulama-ulama yang benar. Loh, Ini kalian kita akan Islam paham. belum sampai sama Betul saya. dengan saya, Jadi saya, sedangkan bacaan ulamamu aja masih apa, masih kecek-kecek. Saya udah pelajari nih, misalkan ini buku tentang apa Muhammad gila ini. Kitab kebijaksanaan orang-orang gila. Pernah nggak orang Islam baca ini? Berapa gelintir? Atau buku ISIS nih, lihat. Buku ISIS dan Wahabi Saudi Arabia. Ada nggak kalian baca? Ini serem loh ini isinya. Sampai dalil-dalilnya saya pelajari. kalau Ada belajar buku. sendiri beginilah, tepesong sendiri. Kalau belajar sendiri, Lah. kita umat Islam, kalau tidak belajar pasal hadis kan tidak belajar Al-Quran, kita berguru. Yang Yuni belajar sendiri, macam mana tidak paham? Inilah karena kamu cuman belajar diajarin orang, makanya kamu cuman seterbatas. Sedangkan saya, orang yang debat sama saya malah nggak ngerti apa-apa karena ilmunya nggak ada. Siapapun yang debat sama saya belum dapat tuh yang bisa bantah. Nggak ada. Loh, nggak percaya. Coba siapa orang Islam yang berani suruh kiamat tanya atau debat dua arah yang memang fair? Siapa? Silakan. Siapa? Zuma udah nggak mau, kabur-kaburan dia sama saya. Malah dibilang. Kan kabur-kaburan dituruni sama orang, kan dikabur. Nah, diturunin dari mana? Zuma itu nggak ngerti apa-apa tentang Islam, cuman pelintir-pelintir Alkitab. Itu kok percaya? Begitu ditanya tentang kaidahnya, contoh. Kamu akan masuk Islam. Ini Saya masuk Islam gimana? Saya mau masuk Islam. Saya kasih tahu. Di Islam perempuan itu boleh disodomi. Perempuan disunat. Perempuan dikebukin. Muhammad mengatakan perempuan itu adalah sumber kesialan.
dan seterusnya, bahkan otak perempuan itu setengah. Gimana? Jangankan saya, Anda aja perempuan aja kalau tahu Islam itu bagaimana, Anda nggak mau masuk Islam. Sedangkan ajaran Tuhan yang benar, ya kitab yang benar, malah Anda pikir itu palsu, itu kan kebodohan Anda. Kalau Anda udah terlanjur jadi orang bodoh, udah terlanjur, itu terserah Anda. Ya. Serupa dengan kamu Kristen kalau baca. Nggak paham apa baca yang saya nggak paham. Paham yang Yesus itu Coba bukan gini Tuhan, aja deh, tapi kau suruh orang Islam yang menurutmu jago, suruh ke sini. Suruh ke sini. Pakai timer sama saya. Kita lihat. Kau jadi penonton aja udah. Silakan teman-teman muslim suruh jagoan kalian ke sini. Kita pakai timer, kita adu data. Mumpung saya lagi fresh-freshnya nih. Biar kalian tahu bagaimana babak belurnya. Saya itu nggak pernah ya, masa mau melintir atau gimana. Kita lihat aja. Oh ini loh dalilnya kayak begini. Ini, nangis aja kalian. Tobat kiamat. Ya Allah kiamat. Apa yang salah? Ya silakan Anda buktikan. Kalau Anda suruh saya tobat, buktikan salah saya di mana? Sama Islam, ya Allah. Nangis kan kamu kan? Apa? Sama kiamat Apa? ini Salahnya Kak, saya nggak di usah mana? diajak serius. Dia Lo memang gitu. buktikan loh, kamu mengajak serius sedangkan kamu nggak bisa bantah saya. Loh kamu yang lagi nangis-nangis itu, nyerah kamu sama saya. 24 jam kamu cari kesalahan Islam, umat muslim nggak akan percaya. Capek aja kamu, kasihan. Iya, Betul. nggak apa-apa, kalian itu bodoh, itu kan pilihan hidup kalian. Sedangkan orang yang mikir akan ngecek, akan tanya. Ketika kalian tanya sama ulama kalian, sama ustadz kalian, mereka nggak menemukan jawaban. Siapa cakap? Gitu. Siapa yang kata tak menemukan jawaban? Bila kami tanya semua jawaban semua masuk dalam otak kami. Ya silakan. Kalau perlu, dia jawabnya suruh di depan saya. Biar pas dia salah, dia melintir, biar langsung saya tabuk di depan matamu. Awak lah besok awak bangun, pergi dekat masjid dekat cari ulama, you berdebat dengan dia, berdebat dengan Boleh. Jam Kiamat. berapa? Besok jam Kiamat. berapa? Bisa ini nggak bisa debat langsung gitu bertatap wajah. Ngapain? Kalian kan umat ini, umat meledakkan diri, umat teror. Siapa bilang? Iya. Orang Allah aja ketawa kok, orang saling bunuh-bunuhan. Orang murtad aja di Islam itu wajib untuk dibunuh. Oh, Dan di Kristen dapat ada. pahala. Di Kristen nggak? Oh, kalau di Kristen gak boleh. Di dalam Yohanes 16 ayat 2 Tuhan Yesus mengatakan apa? Nanti akan datang umat di mana mereka membunuh itu demi Tuhan. Dan itu ajaran iblis. Begitulah ajaran kami. Kami kalau umat hari umat Ajaran Kristen kalian itu bunuh orang dapat mengurangi pahala. orang musyrik. Orang musyrik ini orang baik loh. Nih lihat ya. Bukhari Dalam aturan kami orang 469. musyrik bukan orang yang baik. Ini lihat. Bukhari 4669. Di sini dikatakan Muhammad ini bersabda. Ini hadisnya ijma ulama satu ya. Pada akhir zaman nanti akan datang suatu kaum yang muda usianya lagi bodoh. Mereka berkata-kata dengan kebaikan loh. Ngomong dengan kebaikan. Akan tetapi mereka keluar dari Islam. Sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya. Keimanan mereka tidak melewati batas tenggorokan, tidak meresap dalam hati. Karena itu, dimanapun kamu menemukannya, yaitu orang yang keluar dari Islam ini, yang murtad ini, maka bunuhlah mereka, karena sesungguhnya membunuh mereka merupakan pahala pada hari kiamat bagi yang membunuh mereka. Tuh. Baca Jadi di semua. ajaran Islam bunuh orang itu Apa dapat itu? pahala. Itu sumpah, baca dari ayat bahkan di dalam 1. Quran. Pahami, jangan baca separuh-separuh, oke? Bila you baca separuh-separuh. Ini bukan ayat, ini hadis. Ini hadis. Cari, pahami semua. Ini Baca apa hadis. ayat dia? Ini hadis. Ngerti nggak hadis? Kok malah ayat? Bahkan di Quran Anda dikatakan kalau Anda nggak bunuh orang, maka Anda akan dihukum oleh Allah. Ini ya. Surah berapa ya? Kok lupa aku. Surah. Acik bagi nasi lemah. Kok tiba-tiba lupa ya? Surah Al-Furqan ini baru ingat. Al-Furqan ayat 68. Jadi Oke, ayat itu diturunkan. kenapa jadi saya suruh memahami? Orang saya udah baca banyak sekali kok. Saya analisa. Tapi itu jangan awak ungkapkan. Baca sampai habis. Kenapa boleh Nah, ada ayat Anda, kalau ini saya kasih tahu, kalau Anda tidak bunuh orang nih ya, kalau Anda tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah, ya, kecuali dengan alasan yang benar. Jadi kalau Anda nggak bunuh orang, itu? Orang yang diharamkan itu Ya. orang yang mana itu? Negeri mana itu? Mesti ada sebabnya kan? itu kan bagus.
Kan bagus nih, harusnya kan bagus, harusnya kan positif. Orang tidak membunuh orang ini. Harusnya kamu baca sampai Loh, hari. Anda baca. Bentar, Mbak Dream. Biarkan dia bernarasi. Apa yang dia inginkan dari ayat itu, coba. Nah ini kan jelas nih, lihat. Dan Apa yang orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan, kira-kira ini tindakan terpuji atau tidak? Baca aja dulu. Loh, kok Anda nggak bisa jawab? Tidak mempersekutukan Allah, ini tindakan terpuji, positif. Dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Nah, ini kan tindakan positif. Dan Iya. ini butuhnya, ya kan? Dan tidak berzina, positif. Dan barang siapa melakukan demikian itu yang mana? Yang ketiga ini ya, yaitu positif-positif itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Jelas nggak? Kalau Anda nggak bunuh orang, kalau Anda nggak berzina, kalau Anda tidak menyekutukan Allah, maka Anda akan dihukum. Nah, kalau aku katakan itu salah pemahaman kamu gimana? Silakan Anda buktikan salahnya di mana. Ya, oke, saya buktikan ya. Walladzina la yad'una ma'allaha ila anakhar wa la yaqtuluna nafsan allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athaman. Jadi di sini kita katakan ya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, yaitu orang yang tidak melakukan kesyirikan dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali Halo, dengan Pak. alasan yang Pak, benar. datanya di open cam, Pak. Datanya, Pak. Jangan dibaca Nah, doang, itu- Pak. Biar orang juga lihat. Itu kan ayatnya sudah itu. itu ayatnya ayat. sudah dibuka sama Coba sudah ada dibuka sama si doubling-doublingnya. Minasam. Siapa yang doubling? Ya, kemudian Kemudian, ini. Ini kan doubling ini ya. Tes. Gimana Iya. cara menghilangkan Coba doublingnya ini? turun terus naik lagi doubling. Ya, dinaikkan lagi ya aku ya. Host monitor. Pak penginjil. Ada doubling. Host. Mantra ini. Oh, aku di mute dari tadi ke mute. Sorry. Ya. Itu aku di Itu mute. Itu mantra. jangan pakai handset dong. Ah, Iya, itu pakai handset pakai sih headset itu. aja. Udah Ayo, pindah mantra dia naik lagi. kalau- Ini ada kesalahan bahasa sebetulnya teman-teman. Nanti termasuk surah 5 ayat 3 dan lain sebagainya banyak. Bahkan ada yang udah dikasih dalam kurung. Makanya kan nanti mereka pun bilang orang Arab sendiri baca Quran itu bingung. Ya, jadi Iya, karena kamu bingung itu karena kamu tidak tahu bahasa Arab. kan itu. orang Arab Kamu- sendiri. kamu udah ini saya tahu- dapat dari kamu orang tahu- yang fasih bahasa Arab loh. Kamu Bapak tahu masih baca doubling? Septuaginta? Kamu tahu baca Septuaginta nggak? Masih doubling. Baca Septuaginta nggak? Tes. Oh, udah aman. Kenapa Septuaginta bahasa Yunani? Kenapa? Kamu bisa? Bisa, saya dikit-dikit baca Yunani. Oh, dikit-dikit. Oh, gitu. Iya, Berarti terus sudah ada kenapa? perkembangan ya? Nggak, soalnya yang beberapa bulan yang lalu kan kamu nggak bisa. Terus artinya saya nggak tahu Alkitab gitu. Nggak juga, bukan begitu. Tapi kan dulu Doubling pernah loh, masih kamu doubling. baca Matius Masih doubling. 19:29. Loh, doubling terus atau Masih telinga doubling. Ya, kamu Doubling. hatulah ya sama saya ya habis ini ya. Nggak perlu hatuha. Kamu itu saya sudah tahu orangnya. Kan kamu sekarang lagi dicari. Kenapa Anda takut? Kenapa? Iya. Sama Keluar, kepolisian. didengar. Kamu keluar dulu aplikasinya dikeluarkan baru kamu masuk lagi. Doubling tuh semua pada bilang. Saya senang nih ada orang yang sok gitu. Gak apa-apa, ayo. Saya mau menerima bagaimana Anda bisa tahan nggak nyemplung ke jamban. Siapa tadi namanya dia? Lupa saya. Barudin. Namanya Barudin apa sih tadi? Bukan ini. Masa ini? Oh, bukan ya. Mas. Bentar. Barudin. Siapa namanya tadi ya? Pendengar saja Siapa? ya, pendengar saja ya. Siapa ya? Tan. Tadi ada yang nyebut namanya kan? Siapa Ya, sebentar. namanya? Ada yang ingat? Sebentar. Pendengar saja. Pendengar saja. Naik kamu, pendengar saja. Sini saya. Turunkan aja Mr. Budin itu.
Tadi kayaknya rusuh dia. Nggak usah turunkan dia, biarkan Tes, dia, tes. dia kan muslim juga. Tes. Halo, tes. Kok masih doubling ya? Sini nak. Masih doubling bro. Iya. Nggak enak didengar. Pak, saya nggak pakai headset, nggak pakai kertas. Masih doubling. Saya nggak pakai apa-apa ini, langsung ke Lagi HP ngomong. ngerekam. Lagi ngerekam. Oh iya, ngerekam benar, jadi doubling. Kalau ngerekam lebih baik itu di YouTube aja. Saya live kan kok. Nggak ada kamu. Nggak rekam kok doubling tes. Bentar, saya Tes. keluar dulu. Oh udah aman. Udah. Loh kok udah turun sih? Udah nggak doubling loh. Nggak apa-apa. Kalau mau laporin itu nggak apa-apa. Ada kok di YouTube. Saya senang nih orang yang naik confidence gitu, yakin, percaya diri gitu. Atau Anda tahu kelemahan saya apa gitu, Anda merasa lebih di situ, nanti Anda bisa merasa bisa mengalahkan saya. Itu senang itu deh. Itu saya senang orang yang punya kepercayaan diri seperti itu. Mbak Dream, saya akui Anda tahan sekali dengan hujatannya dia. Hujatan. Silakan Anda buktikan itu hujatan. Iya kan, kamu menuduh terus Nabi Muhammad, iya kan? Ya, silakan buktikan kalau nabimu nggak cabul di depan saya. Iya, nggak cabul Nih, memang. lihat Kak, ini tonton ya. Ini lihat orang yang begini ya. Silakan Anda lihat sendiri. Ayo, Coba ayo, mana? saya minta buktikan data saya palsu. Mana catatan Dengar dari dulu, kalau musuh? di Malaysia kan, dengar dulu, kalau di Malaysia siapa-siapa yang menghina Nabi Muhammad kena tangkap. Iya, Ya buktikan saya bisa ditangkap. iya, karena Bahkan kamu kan Allahmu pun nggak mampu nangkap saya. Kamu kan sembunyi. Nah, buktikan Allahmu pun nggak tahu saya ada di ujung mana. Iya. Yesusmu tahu Iya, nggak kan? aku ada di mana sekarang? Tahu lah orang, buktinya Agustan aja kemarin ngehujat langsung mati tuh. Nah, di mana sekarang saya? Coba Iya, tanyakan ke Yesusmu. Agustan aja udah banyak bukti. Agustan mati, Ahmad Dedat mati, sampai dikutuk bertahun-tahun jadi bisu. Juga akan mati Ya, nanti. gila. Nabimu Yesus pun aja terkutuk. mati. Yesus aja Nabimu mati. terkutuk matinya, habis mubahala Siapa yang mati. terkutuk di atas? Matinya siapa yang kena terkutuk di racun, atas jantungnya yang merasa salib? putus uratnya itu. Siapa yang Yesus terkutuk di saya atas yang bangkit. salib? Hah? Iya, Yang kalau Tuhan mati saya di mah tiang salib bangkit. siapa? Dia kan nyawanya sendiri, Yohanes 10, 17 sampai 18 dia bunuh diri ya? bangkit. Emang Muhammad Bunuh bangkit, diri. ditunggu bangkit tuh dari ini 83 Bunuh diri. mana? Muhammad mau bangkit. Bunuh diri dia, Disembah-sembah, udah Melepas capek-capek nyawanya itu disembah, berarti bunuh nggak diri. bangkit. Bunuh Nggak diri ya? bangkit tuh nabimu. Melepas Yesus melepaskan nyawanya itu nyawanya. bunuh Anda diri. nggak bisa bedakan orang bunuh diri sama dia melepaskan nyawanya. Kenapa? Karena dia kan Tuhan. Dia tidak berdosa. Bagaimana cara dia melepas nyawanya? Ya, makanya dia nggak kalah sama manusia karena dia melepaskan nyawanya sendiri. Emang nabimu? Bagaimana caranya Emang dia melepas nabimu nyawanya? kalah? Dia mati tuh. Bagaimana? Bagaimana Dia cara? bangkit. Itu bukti sejarah deh. Kamu mau membantah Bagaimana apa? cara dia melepas nyawa? Coba. Gimana Bapak caranya? caranya gimana? Iya, kan dia Bagaimana melepas saya nyawa. bisa tahu bagaimana cara Tuhan Yesus melepaskan nyawanya, caranya dia bangkit? Emang Anda kira saya Tuhan? Kan kamu mengatakan dia melepas nyawa. Emangnya Yesus Iya, mengatakan melepaskan dia melepas nyawanya itu nyawa? tertulis. Aku Yesus melepas mengatakan nyawa. tidak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawaku. Anda Terus Yohanes mana? 10 17 sampai 18. Yohanes 17 sampai 18. Bentar. Yohanes 10 kuping dipakai kuping. Yohanes 10 17 sampai 18. Santai jamat. Bukan, itu saya santai, makanya supaya Anda nyimak di sini. Saya nggak suka orang yang dikasih dalil terus otaknya kemana-mana, itu saya nggak suka. dengan emosi. Yohanes 10 Enggak, 17. Mana? Saya Yohanes sama 10. nabimu aja, walaupun saya telanjangi berkali-kali adabnya, saya nggak emosi kok. Santai saya. Ah, kamu dengan hawa nafsu karena bencinya kamu dengan Nafsu Islam. apa? Muhammad yang punya nafsu besar, bukan saya. Saya jijik kok sama kelakuan Nabi. Banyak musuh-musuh Nabi ketika itu, tapi tidak ada yang Bukan bisa Nabi, mengalahkan Nabi bro, dikoreksi Nabi, bukan Nabi. Alasan kamu sekarang. Dibenerin dulu. Zaman sekarang. Dibenerin dulu. Zaman sekarang orang kayak kamu itu Dibenerin mau dulu, Nabi. menyelisih Nabi. Dengar, Nabi kok Nabi. Dia bukan penubuat. Kamu bicara sama orang yang tidak paham. Ya, Coba sekarang Anda kalau paham? kalau Anda sekarang paham kalau nggak? gini. Anda paham Kalau atau kamu tidak? itu, Anda kalau kamu paham atau tidak? laki-laki, kalau Jawab, kamu jawab. laki-laki, Anda paham atau tidak? Saya pastikan Kalau loh. kamu Tadi Anda laki-laki. bilang mereka nggak paham. Sekarang Anda paham atau tidak? ya saya paham. Paham, ya udah. Kita buktikan Anda paham atau tidak. Jadi kalau kamu laki-laki, kiamat atau perempuan jenis kelamin kamu, Muhammad itu Silakan, bukan nampakkan. laki-laki itu. Nam- Kalau saya mah nampakkan nggak diri pernah. kamu. Ngapain? Dan diskusi. Sesama jenis kayak nabimu itu. Hah? Ngisep, Ingat loh, dijilat-jilat Saya tanya, badannya sama cowok. saya tanya gini,
Yesus itu 100% manusia. Nah, ketika Sepenuhnya dia Allah. tidak menikah, dia menikah nggak? Oh, menurut kamu jadi seorang pria Oh, itu dulu. harus jadi kayak Muhammad gitu ya, penjahat Jawab, kelamin jawab gitu. dulu. Banyak romo-romo Jawab yang nggak dulu. menikah normal tuh mereka. Jawab dulu. Yakin mereka Romo-romo normal? itu nggak menikah mereka normal kok. Anda kira ini kayak Romo tahu kan Romo kan tahu kan? Kan itu kan Kamu rata-rata tahu. nggak nikah. Terus mereka nggak normal gitu. Iya, karena otakmu selangkangan. Itulah akibat jadi pengikut Muhammad. Karena Muhammad tukang kawin. Makanya otakmu suka kawin. Jangankan dinikahi. Pembantunya Jadi sendiri nggak dinikahi, dibuntingin. Jadi Nah, biarawati-biarawati yang buntingin hamil pembantunya itu sendiri. Tahu nggak Anda? normal. Pembantunya sendiri dihamili sama Muhammad. Jadi Paham biarawati Anda? yang hamil itu normal. Paham nggak Anda? Jangankan nikah, Muhammad itu nggak Biarawati- nikah. Orang itu nggak biarawati perlu yang nikah. hamil. Tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Langsung dibuka celananya, langsung dikauli sama nabimu itu. Biarawati yang hamil-hamil itu berarti itu normal ya, mengikuti jejaknya Maria gitu. Biarawati hamil. Mm-mm. Biarawati hamil yang mana, deh? Apakah di Alkitab ada ajaran untuk menggauli orang-orang yang tidak Tapi beriman? tapi Untuk faktanya mereka para tanpa tapi kamu menikah. faktanya pastor-pastor yang Mereka terjadi kamu itu itu. yang di luar negeri sana itu yang viral itu kan. Loh, kok kamu Itu kan cari banyak oknum hamil. sih? Nah. Kok kamu samakan Muhammad sama Loh, oknum itu kata- kenapa? Anda Tadi sehat. kamu kata, Mana tadi sehat? kamu kata, tadi kamu Saya kata. itu bawa nabimu sendiri, loh kok tadi kamu cari kamu kata. orang lain? Gimana Tadi sih? kamu kata, Saya tadi kamu itu kata, minta kamu di dalam mencontohkan Alkitab, Romo. Kamu di mencontohkan dalam- Romo di nggak dalam kawin. kaidah Anda. Kok Kamu Anda mencontoh cari-cari Romo nggak oknum? kawin. Kamu sakit sama- Kamu jadikan contoh Romo nggak kawin. Saya Kamu kasih kata itu contoh, normal. Romo itu Kata nggak kamu normal. nikah. Itu mereka Pertanyaan itu saya, normal. pertanyaan saya, Yesus itu 100% manusia bukan? Iya, 100% manusia. Dia Ya, punya nafsu sepenuhnya enggak? manusia, sepenuhnya Allah. Dia punya nafsu enggak? Loh, dia tujuannya dia datang bukan untuk Dia nafsu punya kayak nafsu nabimu itu. enggak? Dia punya nafsu enggak? Dia itu sepenuhnya Punya laki. atau tidak? Dia itu sepenuhnya laki-laki, Jawab aja, tetapi tidak punya atau menggunakan. tidak? Iya, dia tidak menggunakan seperti nabimu. Tahu Kata nggak? siapa? Itu kata kamu kan, 100% manusia nggak punya nafsu. Itu normal nggak? Loh, kok emang saya ada bilang? Ada saya bilang punya nafsu, tidak Apa? punya nafsu. Ada saya bilang seperti itu. 100% Kita manusia. kenyataan aja. Ini saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Pertanyaannya, Kita ada kenyataannya. Lo ngapain berasumsi? Ngapain berasumsi? 100% Ada nggak dalilnya manusia. Yesus itu nikah? 100% manusia. Ada nggak dalilnya Yesus itu menikah? Jawab. Hanya 3 Jawab. tahun itu Yesus Jawab. eksis, ya. Jawab. Umur 13 Lo tahun ngapain? sampai Saya 29 jawabnya kemana? tidak di dalam Hah? Alkitab itu namanya 13 botol. tahun sampai 29 kemana dia? Ngapain? Emang Nah, Allah mau bagaimana ayo. mungkin Allah mempunyai anak kalau Allah nggak punya teman perempuan? Jawab. Lo itu Allah Anda 100% yang manusia. punya nafsu. Kebalik. 100% manusia. Allah Anda yang punya nafsu. Punya Saya nafsu kasih tahu. enggak? 100% manusia. Berarti Anda hoax ya? Anda lihat. Akui Yang punya hoax ya? nafsu itu adalah Allah Anda sendiri. Hoax Lihat. ya? Hoax nggak? Nih, lihat. Hoax. Allah Berarti Anda hoax yang ya? punya nafsu. Hoax Itu nggak? Allah Hoax yang birahi yang punya nafsu Hoax itu nggak? Allah. Hei, kiamat. Hoax nggak? Kalau 100% manusia nggak punya nafsu. Halo. Hei, Ini lihat. kiamat. Allah. Jangan nangis kiamat. Biasa aja. Bagaimana mungkin Allah mempunyai anak? Kiamat, sebentar, kiamat. Berhenti dulu, berhenti Jangan dulu. nangis kiamat. Berhenti dulu. Kalau Atau pendengar jangan saya kiamat. tetap begini caranya. Kak saya muyut. Jelasin Nih. kiamat. Pak Hos, Ya. kamu Jangan hati-hati bicara Pak Hos lagi, ya. Jangan bicara lagi. Kamu, Jangan Pak Hos, bicara kamu lagi. hati-hati. Diam. Kamu Diam, 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 diam. mendukung penghujat. Diam, diam, Jadi diam. kamu- Udah. Bagaimana mungkin Ngancam, Yesus ngancam. mempunyai anak? Kalau Yesus tidak mempunyai istri, nggak ada tulisan kayak begitu. Quranmu ada. Bagaimana mungkin Allah bisa mempunyai anak kalau Allah nggak punya istri? Sekarang siapa yang punya nafsu? Mikir pakai otak. Mosok keras. Ngancem-ngancem, Otaknya nggak ngancem dipakai. bos. Ngancem bos. Orang cemen Iya, aja itu. ngancem-ngancem. Itu umat teror biasa mereka itu. Hati-hati kau ada dulu. Nangis-nangis kau. Nggak berguna ya di komal saya orang-orang seperti itu ya. Polemikus itu nggak berguna. Yang Panggil. bisa ini dong, yang bisa cara berdiskusi baik dong. Jangan polemikus Nggak berani. begitu. Pelan-pelan polemikus, ya kan? Dia mau bawa, tunjukkan aja di dalam Alkitab. Yesus mengatakan, bagaimana mungkin saya mempunyai anak kalau saya nggak punya istri? Nah, kalau ngomongnya begitu berarti punya nafsu sama perempuan, tapi nggak ada yang mau diajak kumpul kebo. Yesus nggak ada ngomong begitu. Bahkan dikatakan dalam Alkitab ada orang yang tidak menikah karena alasan apa? Untuk kerajaan Allah, yaitu untuk bahasa melayani itu apa ya Pak ya bahasa Indonesianya ya?
untuk beribadah gitulah ibaratnya. Untuk fokus di gereja. Oh, dia turun lagi dia tuh kan. Minta-minta naik, nggak mau, nggak ini. Ya. Nah, ngancem-ngancem. Kamu kalau ngancem-ngancem nggak berguna di komal gue, bro. Lu nggak tahu bosnya siapa Shalom. Ya. Hostnya itu anti polemikus. Ya. Anti banget polemikus. Anda tuh rugi ya. Anda di atas framing. Lanjut. Bro Joseph, selamat malam. Anti kafir, selamat malam. Nah, Shalom, selamat malam. Itu tadi Islam di bawah dengerin ya, Islam. Bukan hanya Yesus yang tidak kawin. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu disebut sebagai Al-Hasyur. Islam zaman sekarang cuman keluar-keluar doang ya, nggak pernah baca data dan sejarah Islam, nggak pernah baca Quran ya. Nabi Yahya dan Nabi Isa itu tidak kawin loh, tidak nikah loh. Mama nih rambutnya banyak bener. Kamu pikir memang hanya Nabi Musa saja yang dijadikan teladan? Nabi Isa dan Nabi Yahya itu disebutkan sebagai Al-Hasyur, tidak nikah. Aduh, sorry. Iya, sorry, aku ngomong ya bentar ya. Jadi gini, terkait tentang tidak kawin, itu bukan masalah normal atau tidak normal. Bahkan di dalam literatur Islam pun, tafsir Ibnu Abbas, itu Yahya dan Isa itu tidak punya syahwat kepada wanita. Itu disebut sebagai al-hasyur, wahasyuran. Ya, itu Yahya dan Isa itu tidak memberikan diri mereka untuk... Makanya saya bilang, Islam tuh kenapa ya? Mereka tuh tertarik kepada selangkangan. Kenapa tidak diikuti jejaknya Isa dan Yahya? Mereka itu disebut al-hasyur. Jadi kalau misalkan Romo biarawati nggak menikah, itu tadi dikatakan kiamat, bang kiamat. Karena kerajaan sorga. Melayani Allah, melayani. Jadi bukan karena masalah selangkangan. Kalau bawa-bawa oknum, sudah jelas itu oknum. Dan sudah dipecat, artinya oknum-oknum biarawati dan Romo itu tidak bertanggung jawab atas segala institusi. Karena mereka sudah diekskomunikasi. Berbeda dengan kalian. Oknum-oknum kalian pun kalian anggap bilangnya itu nggak beragama. Padahal oknum kalian itu punya pesantren, mengajar. Kalian nggak aku itu. Makanya saya bilang, Islam, coba baca tafsir Ibnu Abbas, itu dikatakan Yahya dan Isa itu dikatakan sebagai al-hasyur. Ibnu Katsir pun mengatakan tidak ada nabi. Data mana bang datanya? Bahkan Mana datanya mana? Kenapa? Kenapa? Ini kayaknya mesti dicongkel ini kupingnya ini. Ya, kenapa Muhammadan? Kenapa Muhammadan? Kamu ngomong apa tadi Muhammadan? Ngomong apa tadi Muhammadan? Saya bilang Gus Baha itu bahkan mengakui al-hasyur itu ialah Nabi Isa dan Yahya. Dia tidak menikah itu. Makanya dengerin Muhammadan, ya. Kalian itu bukan Islam, Muhammadan kalian. Kau apa penyembah bangkai? Gak apa-apa, penyembah bangkai itu hidup. Yesus kami hidup. Yang bangkai itu nabimu. Ditunggu 3 hari gak bangkit dikubur. Tuhan kau bangkai. Tuhan kau bangkai. Bukhari 3394, Muhammad itu disembah oleh para sahabat, oleh para pengikutnya. Hingga dia tidak disembah lagi ketika dia meninggal, tidak bangkit. Tahu nggak kamu itu, cerita itu? Kau tahu Yesus nyembah siapa? Tahu nggak? Loh, kok penyembah bangke? Yang nyembah bangke itu kau. Tahu? Kau Tahu penyembah bangke? Mentaati Muhammad, mentaati Allah, mentaati bangke, mentaati Allah, itu Anda. Dia sendiri nyembah loh. Muhammad itu disembah deh. Nah, ini orang kosong yang nggak ada otak itu kau. Tahu. Manusia kelakuan kayak binatang, kau sembah. Kau nyembah manusia. Yesus Tuhan. Tuhan dari mana? Goblok. Tuhan, dia melakukan banyak mukjizat. Emang Muhammad dosa. Bahkan Jadi orang mati 4 hari dia bangkitkan. Dia nabi bukan Tuhan. Apa bedanya nabi sama Tuhan? Nabi itu apa sih? Utusan. Gundulmu itu utusan, baca lagi, Dik. Kok gundulmu? Anda itu ya, arti nabi aja nggak tahu, mau debat di sini. Belajar lagi kau. Kau itu penghujat. Anti kafir. Tahu nggak ngerti apa-apa mau ngomong anti kafir. Kau itu Menghujat penghujat. gundulmu. Orang saya bukan data kok. Apa yang saya hujat? Debat di Apa? media sosial aja. Nabimu suka jilat-jilatin ininya anak kecil. Kau kira saya menghujat? Iya. Tuhan kau itu manusia. Loh, Yesus itu memang sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah.
kemanusiaannya. Dia sebagai raja, dia sebagai imam besar. Keilahian dia, nah inilah kerajaan surga. Makanya kau nggak ngerti arti Mesia itu apa. Coba Apa artinya Mesia? Al-Masih apa? Arti nama Al-Masih itu apa sih? Apa? Nggak ngerti kan? Nggak ngerti kan kau? Makanya, kau kalau nggak ngerti belajar. Makanya, gini loh, saya ini susah ya. Orang Islam kalau udah denial, saya nasihatin itu tuh ya begini. Susah, kalian tuh mau diajarin. Kalian tuh percaya dengan Quran. Kau mau diajarkan untuk perkosa perempuan. Kau nggak peduli, pokoknya kau percaya aja sama Quran. Ajarannya seperti itu. Ya susah. Kau mau sampai saya gemplengin gimana kepalamu. Kalau selama kamu masih menjadi penyembah Muhammad, nggak akan tobat kau. Kau harus benci dulu sama nabimu. Kau harus tahu dulu aib-aib nabimu. Baru kau bisa belajar. Karena nggak bisa. Yang modal songor itu kamu. Modal congor. Asumsi. Susah. Orang kalau nggak ada isinya itu susah. Mau diskusi apa kamu di sini? Nah. Jadi junjunganmu itu loh. Wah ini udah turun ya. Repot sama mereka ini. Nggak ketolong loh. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Abang-abang, coba kalau berdebat yang masuk akal, kamunya jangan apa saling menghina. Kan ini Coba, berdebat tentang saya mau ajaran tahu agama. akalmu sampai mana. Tolonglah. Saya Kristen. Makanya kan Kristen. jangan saling Kristen. menghina yang lain. Oke, Muhammad itu nabimu. Saya tanya, Bukan. Muhammad itu Saya nabi. Kristen, Bang. Bangsa Kristen maksud saya. Emangnya saya fitnah? Kalau emangnya saya fitnah? berdebatlah Oke, yang Anda sekarang kan benar. Kristen. Anda kan Kristen, menurut Anda saya fitnah? Atau saya ngomong kebenaran? Dengar dulu, Fakta. Bang. Loh, Anda dengar dulu saya. Apakah saya memfitnah atau tidak? Ini ada namanya zikrullah nih. Saya harap Anda punya ilmu ya untuk bantah saya. Gimana? Kalau orang Kristen belum ngerti apa-apa, belum tahu fenomena Islam dalam melintir ayat Alkitab, kamu tidur aja sana. Jangan jadi orang bodoh. Gak lama kamu akan terpapar dengan pembodohan kamu kalau kayak begitu. Saya jamin. Anda nggak tahu apa-apa bagaimana lintas iman. Strategi iblis itu bagaimana mereka melintir-melintir Alkitab itu kamu belum tahu. Saya di sini ngomong buka data, belajar capek-capek. Anda bilang jangan menghina, matamu itu menghina. Pakai otak sedikit kalau ngomong. Orang belajar, orang bacain, menjelaskan, dibilang menghina. Gimana masuk akal ya kayak gitu ngomong? Tuh. Gak ngerti di sini lagi ngapain, dikira di sini lagi bercanda. Saya ngabisin waktu saya itu cukup banyak untuk belajar beginian. Emang kamu? Ini zikrullah Islam? Islam ya? Halo? Islam. Ya, gimana? Menurut Anda saya fitnah atau fakta yang saya ucapkan? Yang mana? Semua. Dari tadi yang udah Anda dengar. Yang soal Nabi kami pedofil itu ya? Itu tuh si Aisyah itu anak siapa? Tahu nggak? Abu Bakar. Abu Bakar itu siapa? Bapaknya Aisyah. Ya benar. Dia sahabat Nabi kan? Iya, terus apa? Poinnya apa? Menurutmu itu benar nggak Muhammad itu pedofil? Itu kan yang mau kamu bantah. Iya, kalau perempuan dipedofil, marah nggak? Perempuan dipedofil kan masih anak-anak. Iya, Jadinya marah. ya, jadinya mandu. Bapaknya marah nggak? Bapaknya itu bisa marah, bisa bapaknya malah mendukung. Iya, kenapa Abu Bakar mendukung? Karena Muhammad memaksa. Di mana? Di Bukhari 4691. Mana? Ada kalimat memaksanya. Iya, Muhammad ngomong, kamu itu saudaraku, maka Aisyah itu halal untuk saya. Kurang lebih seperti itu. Mau saya tunjukkan dalilnya? Mana? Oke, ini ya. Ini. Hadis ini apa ini derajatnya, bro? Sahih. Sorry ya. Isma ulama ya, teman-teman saya. Saya Bukhari 4691. Nabi SAW bersabda,
ketika dia di sini meminang Aisyah kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun berkata pada beliau, sesungguhnya saya adalah saudara Anda. Maka beliau bersabda, kamu adalah saudaraku di dalam dinullah dan kitabnya, dan dia Aisyah adalah halal bagiku. Ya, gimana maksa? Kan saya tadi ngomong ini kan? Iya, kan kamu ngomong maksa. Iya. Di sini yang menghalalkan siapa? Rasulullah. Ya udah. Kalau Muhammad yang menghalalkan, boleh nggak Abu Bakar menolak? Itu Aisyahnya terpaksa nggak? Loh gimana? Karena di Iya. sini Muhammad yang menghalalkan Aisyah untuk dia. Boleh nggak Abu Bakar menolak? Gimana ciri-ciri orang yang dipaksa itu yang seperti apa? Yang dipaksa itu ketika dia sudah dihalalkan, nggak bisa menolak. Makanya saya minta, ada nggak dalilnya Abu Bakar itu boleh menolak yang sudah dihalalkan oleh Muhammad? Iya, di mana? Maksanya di mana? Gimana sih kamu ini? Kamu paham nggak yang saya katakan ini barusan ini? Paham saya. Muhammad yang menghalalkan Aisyah untuk dirinya. Kira-kira boleh nggak Abu Bakar membantah yang sudah dihalalkan oleh Muhammad? Berani nggak kira-kira? Iya, ada nggak dia bantah? Ya nggak ada, karena memang nggak boleh, nggak bisa. Emang mau dipotong lehernya Abu Bakar sama Muhammad? Kau tahu nggak, Muhammad itu suka congkel mata orang, suka motong tangan dan kaki orang, suka mutilasi, dinyonyos pakai besi, pakai besi panas itu dijemur sampai mati orang. Kalau Muhammad sekejam itu, mana ada yang mau masuk Islam, bro? Teman-teman, sungguh luar biasa ya dari perdebatan tadi, di mana Ki Ahmad dengan santai, dengan luas, membimbing, menyadarkan para uketi muslimah ini agar muslimah ini tahu tentang ajarannya dan sadar, supaya tahu dan sadar sejarah ajarannya seperti itu. Itu yang Ki Ahmad bukakan itu adalah fakta-fakta ya. Ki Ahmad menjelaskan fakta-fakta sejarah yang memang kelakuan nabinya itu seperti itu. Itu betul tadi Ki Ahmad menjelaskan moral dan akhlak nabinya itu memang seperti itu. Tapi ya mungkin sebagian muslim tidak tahu karena mungkin di pengajian atau di ceramah-ceramah di masjid hanya mendengarkan yang baik-baiknya saja. Kita tahu sendirilah kalau misalkan ustadz-ustadz itu berani jujur di ceramah atau di pengajian maksudnya, bisa-bisa muslim ini pada murtad. Kalau misalkan seandainya ustadz-ustadz di pengajian itu jujur tentang khotbahnya, jangan hanya menceritakan yang baik-baik saja, tapi secara fakta sejarah, saya jamin pasti banyak yang murtad. Contohnya tadi Ki Ahmad itu tidak hoax, dia membicarakan berdasarkan fakta sejarah dan dalilnya. Tapi muslimah tetap saja tidak percaya. Ya, 90% muslim di Indonesia hanya tahu dan hafal bahasa Arabnya saja, tapi tidak tahu arti dan maksudnya apa. Ketika dibukakan malah kejang-kejang, kesetanan. Itulah memang sifat mereka itu seperti itu ya teman-teman, terlalu fanatik dan tidak mau belajar gitu, tidak mau belajar huruf-huruf Arab ini itu. Oke teman-teman, mungkin itu yang tadi sampaikan dari diskusi. Semoga dari diskusi tadi menyadarkan kita semua ya, amin.